syariat Islam itu berlaku. Akhirnya sampai kepada Futuh Mekah, sampai kepada penaklukan kota Mekah dan terciptanya masyarakat yang Islami. Nah, ini yang penting. Polanya gimana? Nah, polanya itu tidak lain adalah, nanti akan kita ketahui beberapa ayat yang mendukung tentang pola kita ini, pola Nabi yang kita akan bahas ini. Silakan, ahlan wa sahlan, bapak-bapak yang masih kosong dalam, ya, ahlan wa sahlan. Iya, tafadhal. Marhaban, marhaban. Sehingga yang kita fokuskan pada pagi hari ini adalah bahwasanya Maulid itu jangan hanya dilihat dari perayaannya saja, dari peringatannya saja, tapi justru lebih jauh kepada itu adalah kita harus tahu bagaimana pola perjuangan Rasulullah SAW. Saya mohon izin, mungkin mau tulis-tulis ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, bahwasanya kita kenal Nabi Muhammad SAW ada dua fase besar, yaitu periode Mekah dan periode Madinah, betul ya? Ya, di sini kita tidak berbicara tentang biografi Rasulullah SAW, akhlaknya seperti apa. Masya Allah, itu sudah hafal kita dan sudah kita yakini bahwa betul Rasulullah itu adalah sebagai uswatun hasanah kita. Nah, kita dari sisi yang lain tentang pola perjuangan Rasulullah SAW di dalam menegakkan atau menjalankan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Di periode Mekah ini Nabi berapa tahun Bapak Ibu? 13 tahun, Masya Allah. Di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Maka total perjuangan selama itu adalah berapa? 23 tahun. Inilah lamanya turunnya Al-Quran selama 23 tahun. Baik, yang pertama kali ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah bagaimana mengajak masyarakat Arab jahiliyah pada saat itu untuk beriman. Nah, untuk apa Bapak Ibu? Beriman. Dalilnya jelas, ya, dalilnya jelas. Bahwasanya setiap nabi dan rasul diutus tidak lain hanyalah untuk dua hal. Surat 16 ayat 36. Yaitu apa Bapak Ibu? Ayo kita baca bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, mulai dari Rasul Nuh alaihi salam sampai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tugasnya cuma dua, nggak lebih. Tugasnya cuma dua. Yang pertama, ani'budullah, ibadah kepada siapa? Ibadah kepada Allah. Jauhi yang namanya taghut. Nah, jangan a priori dulu dengan taghut ya. Nah, nanti kita akan jelaskan makna taghut itu apa. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jamaah,
bahwa dua inilah yang diusung oleh setiap nabi dan rasul. Sehingga kita bisa katakan dengan dalil ini jelas sekali bahwa Nabi Isa itu menyebarkan agama apa? Islam. Nabi Musa Islam. Ya. Tidak pernah Nabi Isa mengajarkan selain Islam yang diminta oleh Allah untuk menyembah kepada Allah. Jauhi yang namanya tauhid. Nah, begitu. Ya. Jauhi yang namanya tauhid. Sehingga jangan sampai kita ini, Masya Allah Bapak Ibu, terjadi pembodohan sejarah. Kenapa saya bilang terjadi pembodohan sejarah? Ini mereka-mereka yang duduk, maaf kalau ada Bapak Ibu yang bekerja di misalkan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini menjadi koreksi kita semua, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena sampai saat ini, kalau Bapak Ibu cek kurikulum pendidikan agama Islam untuk anak-anak kita dari SD sampai SMA, itu masih terdapat ungkapan yang menyatakan begini. Gurunya bertanya kepada anak-anak, anak-anak, agama samawi, agama yang turun dari langit itu ada berapa? Ada berapa Bapak Ibu? Ada berapa agama samawi, agama dari langit yang diturunkan Allah? Ada berapa? Satu berdua. Lima bilangnya. Itu kalau murid kita, anak kita jawab satu, salah dengan tesnya. Salah, karena agama samawi berdasarkan kurikulum tersebut itu 3, yaitu apa? Islam, Yahudi, dan Kristen. Coba gitu. Terus pertanyaan lagi, Nabi Musa kepadanya dikirimkan kitab apa? Taurat. Nah, untuk kaum apa? Israel. Yahudi, Pak. Ya. Jadi, apakah Nabi Musa itu mengajarkan agama Yahudi? Tidak. Kepada Nabi Isa diberikannya ke kitab apa? Injil. Ya. Nabi Isa membawa agama apa? Nasrani. Kalau jawab Islam salah, Pak. Salah, kita dicoret. Jadi harus menjawab Nabi Isa itu mengajarkan agama Nasrani. Tuh, ini pembodohan sejarah, ini pemutarbalikan sejarah. Padahal agama Nasrani itu dibentuk oleh seorang raja yang bernama Konstantinopel pada kurang lebih 270 tahun setelah Nabi Isa wafat. Bahkan Raja Konstantinopel dalam sebuah pertemuan antar pemuka-pemuka agama pada saat itu menobatkan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Jadi Yesus Kristus itu dinobatkan sebagai Tuhan kapan? Sekitar 270 tahun setelah Nabi Isa wafat. Apakah ini agama samawi? Enggak. Begitu pula Yahudi. Yahudi ada sekitar 700 tahun setelah Nabi Musa. Nah, ini kembali kepada sini, bahwa tidak ada nabi dan rasul diutus kecuali 2. Hendaklah beribadah kepada Allah, jauhi tauhid. Apa itu tauhid? Asal katanya dari togo. Apa togo? Melampaui batas. Melampaui batas. Bapak Ibu hafal misalkan ayat Quran mengatakan Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk pergi menemui seorang raja yang lali, raja yang merasa bahwa dirinya berkuasa penuh. Bani Israel harus tunduk kepadanya. Apa kata Allah? Idhab ila fir'auna innahu tagha. Hai Musa, pergilah kau ke
Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu tagha, melampaui batas. Ya. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Ya, pergi kamu ke sana. Wa Fir'auna dzil autad. Fir'aun dengan bala-bala tentaranya. Alladzina taghaw fil bilad, yang telah bertindak berkuasa sewenang-wenang. Karena takut ada ramalan bahwa nanti dia akan digulingkan oleh seorang anak laki-laki, maka diputuskan setiap anak laki-laki yang hidup diapain? Dibunuh. Ternyata malah dia menyelamatkan seorang bayi yang di Sungai Nil kan ya. Akhirnya diambil, dipelihara lagi oleh ibunya Nabi Musa alaihissalam dan sebagainya. Sampai begitu, ya. Fa'aktsaru fiha al-fasad, maka dia membuat banyak kerusakan di muka bumi gara-gara dia terlalu merasa dirinya berkuasa, sewenang-wenang perbuatannya. Baik, kalau begitu, mari kita pahami makna tauhid menurut kitab. Nah, jadi kita harus ada dalilnya, jangan sembarang bicara, ya. Menurut kitab tauhid, yang ditulis, yang disusun oleh seorang ulama Saudi yang terkenal, yaitu Syekh Abdul Wahhab. Syekh Abdul Wahhab dalam bukunya yang bernama Uthul Ats-Tsalatsah, Al-Uthul Ats-Tsalatsah. Ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Al-Uthul Ats-Tsalatsah ini artinya 3 landasan utama. 3 landasan utama. 3 landasan utama itu apa? Ma'rifatullah, kita harus mengenal Allah. Yang kedua, ma'rifatur Rasul, kita harus ma'rifat kepada Rasul. Yang ketiga, ma'rifatud dinil Islam bil adillah, mengenal ajaran Islam bil adillah, dengan dalil-dalil yang jelas, bukan sekedar ngikut, bukan sekedar taklid, tapi dalil-dalil yang jelas. Nah, berdasarkan kitab ini, di dalam penjelasan tentang makna tauhid, Syekh Abdul Wahhab, ulama Saudi yang terkenal itu, menyatakan bahwasanya fatauhudu katsirah. Tauhid itu banyak maknanya, banyak macam-macamnya. Tapi dari sekian banyak macam-macam makna tauhid, kata Syekh, minha ru'usul khamsah. Dari sekian banyak makna tauhid itu ada 5 yang harus kita waspadai. Sebab apa? Perintah setiap nabi dan rasul tidak lain hanya iman kepada Allah, ibadah kepada Allah, jauhi yang namanya tauhid. Apa yang pertama? Yang pertama yang disebut tauhid itu adalah syaitan. Syaitan dalam bentuk aslinya. Nah, ini tauhid tuh. Jadi kita harus tahu itu syaitan itu tauhid. Kalau udah syaitan itu tauhid yang suka berbuat sewenang-wenang, membisik-bisikkan di telinga manusia dan mengajak orang berbuat mungkar. Kalau udah tahu kayak gitu, jangan ditemenin, betul? Tapi sementara manusia ada nggak yang berteman sama syaitan? Nah, ini ya. Bahkan dalam Al-Quran sama-sama kita tahu dalam surat Yasin kan, ya. Wani uduni hada siratum mustaqim. Ibadahlah kepadaku, ya. Inilah jalanku yang lurus, ya. Jauhi namanya syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Itu yang pertama, syaitan. Yang kedua, kata Syekh Muhammad Abdul Wahhab, itu adalah tamathil. Tamathil. Apa itu tamathil? Berhala-berhala, patung-patung. Kalau di agama lain ada istilah dewa-dewa, gitu ya. Itu tamathil termasuk. Berhala-berhala
yang dijadikan sesembahan selain Allah SWT. Nah, persoalannya adalah kalau berhala jahiliyah zaman dahulu jelas nampak, betul nggak? Ada kelihatan dan betul-betul disembah. Itu di Ka'bah itu pada saat sebelum Nabi futuh Mekah dan akhirnya menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitar Mekah dan sekitarnya. Itu di sekitar Ka'bah itu banyak berhala-berhala, patung-patung berhala yang mereka tawaf itu dengan menyebut-nyebut nama-nama itu. Lata, Hubal, Manat, Suwa. Mereka sebut-sebut itu di dalam rangkaian tawaf. Itu masih ada yang seperti itu. Kalau kita perhatikan sekarang, apakah manusia sekarang nggak menyembah berhala juga? Ada nggak zaman sekarang yang menyembah berhala? Nah, berhala zaman sekarang justru lebih apa? Lebih dahsyat. Dahsyat tapi nggak kelihatan, nggak terasa. Tiba-tiba seseorang akhirnya masuk ke dalam syirik dan kemusyrikan. Padahal dia ternyata tanpa menyadari dirinya, dia sudah mengabdi, sudah melayani, sudah taat kepada berhala tersebut. Contohnya apa? Baik, kita buka surat 2 ayat 165. Al-Baqarah ayat 165. Kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kata Allah dalam ayat Al-Baqarah 165 ini, di antara manusia ada yang dia udah menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, tapi di sisi lain dia mencintai sesuatu yang dijadikan sebagai tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mencintai sesuatu selain Allah, itu kedudukannya sama dengan dia mencintai Allah. Ini yang berbahaya Bapak Ibu sekalian. Cinta kepada Allah katakanlah misalkan harus 100. Berarti cinta kepada selain Allah boleh nggak 100? Nggak boleh. Boleh nggak lebih dari 100? Malah nggak boleh lagi. Nah, inilah masalahnya Bapak Ibu sekalian. Orang zaman sekarang ternyata lebih mencintai sesuatu selain Allah, ya, lebih memprioritaskan sesuatu selain Allah, bahkan justru itu yang menjadi satu tujuan utama. Itu berhala juga nggak namanya? Berhala juga nggak? Ya, karena bisnis, karena lagi rapat, sehingga kita nggak usah sholat Jumat hari ini ya. Ini lebih penting daripada umpama misalkan ya. Kita dalam posisi seperti ini, ayo kita harus dahulukan program-program kita, ya. Nah, berarti orang seperti itu lebih mencintai sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ya, sampai kepada apa? Sampai kepada kita harus terus menerus komitmen terhadap janji kita kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku untuk siapa? Allah. Hati-hati, hati-hati. Saya pernah berbicara di hadapan atau di masjid komplek militer ABRI di Kodam Jaya. Saya bilang, bapak-bapak, para jenderal, para purnawirawan, ya, para prajurit, tolong niatnya itu betul-betul karena Allah dalam berjuang.
Jangan sekali-kali Bapak mengatakan kami berjuang demi tanah air. Jangan. Tapi kami berjuang demi sekalipun kita memang ada di Indonesia. Tapi jangan sampai kita salah niat. Pasangnya kita lillahi ta'ala, karena Allah. Yang kebetulan kita berada di Indonesia. Sebab apa? Na'udzubillah. Na'udzubillah. Kita tahu sejarahnya. Bagaimana sebuah hadis mengatakan ada 3 orang yang mati syahid. Salah satunya kamu mati dalam syahid karena apa? Karena membela, ya, tanah air. Alhamdulillah. Nah, begitu. Kadzabta, bohong kamu, ya. Padahal seharusnya dia harus berjuang karena Allah, jangan karena sesuatu selain Allah. Hati-hati, ya. Hati-hati. Ini penting sekali kita tanam. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi ta'ala. Jangan kita mati karena sebuah benda-benda mati. Nah, kira-kira gitu ya. Paham maksudnya ya? Tapi kita mati karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Jadi jangan dibalik gitu ya. Tekad kita udah jelas, inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Jangan sampai inna Suzuki wa Kawasaki wa Mitsubishi. Kalau udah itu bicara, berubah tekad kita, ya. Yang tadinya dulu jihad. Begitu diangkat jadi komisaris, ya, udah nggak ada terdengar lagi jihadnya, betul nggak? Ada nggak di negeri mana gitu ya? Saya nggak jelas tuh di negeri mana ada kayak begitu ya. Wah, dulu tekadnya luar biasa membela Islam dan sebagainya. Begitu ada jabatan, kursi empuk lagi kan gitu. Udah lupa tentang perjuangan Islam. Hati-hati, bisa jadi itu menjadi sebuah makna daripada tanafir, ya, sesuatu tandingan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nabi dalam waktu berjuang itu nggak kalah bujukannya, rayuannya. Ada seorang datang, utusan kafir Quraisy Mekah yang bernama Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ini kalau kita bilang sekarang apa? Diplomat ulung. Luar biasa rayuannya kepada Nabi. Sampai dalam surat Al-Isra dikatakan hampir saja Nabi itu condong kepada perkataan Utbah. Bagaimana tidak condong Nabi? Dalam posisi Nabi terdesak bersama sahabat, diintimidasi, ditekan, ada tawaran begini. Hai Muhammad, apabila dengan perjuanganmu ini kamu ingin tahta kekuasaan kerajaan, maka kami akan jadikan engkau sebagai raja diraja di seluruh Jazirah Arab. Kira-kira kalau Nabi condong gimana? Wajar nggak? Wajar, secara fitrah manusia wajar. Misalkan kayak para pejuang-pejuang yang sekarang ini udah udah suaranya udah nggak jelas gitu. Kalau dulu kan haram, kalau sekarang halal, udah nggak jelas gitu ya, antara halal dengan haram gitu ya. Nah, coba tuh, ya, kepada mereka itu, ya. Kalau Nabi saat itu berpikir, iya ya, masuk aja ke dalam kekuasaan. Nanti kan kalau udah berkuasa, udah jadi raja, wah, dengan mudah syariat ajaran Islam bisa saya terapkan. Kira-kira apa Nabi nggak berpikir begitu? Oh, yakin saya Nabi berpikir seperti itu. Tapi akhirnya Nabi tidak berbuat seperti itu. Yang kedua, hai Muhammad, mereka tidak nyebut Rasulullah. Hai Muhammad, kalau dengan perjuanganmu ini kamu ingin wanita, maka kami menyiapkan, kalau bahasa kita sekarang, Miss Universe, ratu kecantikan Arab yang luar biasa, ya kan? Kau sendiri kan Pak,
Wanita Arab seperti apa Pak? Seperti wanita. Ya. Yang penting wanita lah ya. Yang sampai dalam Al-Quran dikatakan apa? Itu bagaikan bidadari yang matanya aja seperti apa? Kallu'lu'il maknun, berlian yang ditebarkan. Berlian gimana Pak? Itu baru matanya men. Itu baru matanya itu. La yamassuhul insu wal jan, enggak pernah tersentuh oleh manusia dan jin. Orisinil. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, Nabi tidak bergeming. Hai Muhammad, kalaulah dengan perjuanganmu ini tahta harta, kamu pengen harta, kami akan jadikan engkau sebagai orang yang paling berharta. Iya, saya lebih senang menyebut berharta daripada beruang ya. Gak enak kan kalau beruang maksudnya. Ya. Atau begini. Kamu mungkin ada kemasukan sesuatu sakit, kami akan datangkan tabib yang paling mujarab di Jazirah Arab ini. Subhanallah. Tapi semua itu ditolak oleh Rasulullah SAW. Iya. Jangan sampai itu menjadi sesuatu yang lebih dicintai daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, ternyata yang disebut taghut itu adalah al-kuhan. Jamak daripada kahin. Apa itu kahin? Kahin, kuhan, dukun, paranormal, yang menganggap dirinya mengetahui hal-hal yang gaib. Orang pintar. Jangan orang pintar Pak. Kesannya positif gitu. Jangan orang pintar ya, orang apa gitu, orang sedeng kayak orang miring. Jadi orang berblinger gitu ya. Kalau udah orang pintar kayaknya, aduh seneng tuh orang tuh ya. Sampai dia bilang orang pintar minum iklan lagi. Jadi dalam hal ini tolong ya, kita harus memperhatikan. Yang namanya toghut itu termasuk dukun. Dukun itu harus kita jauhi. Kenapa? Dia sok tahu. Dukun beranak apa Ustaz ya? Dukun beranak beda. Jangan bilang dukun beranak lah ya. Apa istilahnya ya? Asisten ya. Asisten beranak gimana gitu. Atau tenaga medis untuk beranak. Siapa yang pertama kali bilang dukun beranak? Engkong kita lah. Oh, ada lagi apa? Dukun patah. Dulu istilahnya ada dukun patah ya. Oke, sekarang ini yang disebut kuhan itu seperti apa? Orang yang sok tahu, meramal, menganggap bahwa dirinya mengetahui sesuatu yang gaib. Padahal Nabi saja pernah ditanya oleh seseorang hal-hal yang gaib. Sampai Al-Quran mengatakan, aku tidak mengetahui hal-hal yang gaib kecuali apa yang sudah diwahyukan kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW. Ini si dukun-dukun ini merasa pede. Kenapa? Karena dia dibisikin oleh setan. Yang setan itu dalam surat Al-Muluk mencuri pembicaraan rahasia antara Allah dengan malaikat di langit. Sampai Allah menjadikan bintang-bintang itu sebagai apa? Rujuman lisyayatin. Rujum, rajam, pelempar bagi setan-setan yang berusaha mencuri pembicaraan rahasia Allah dengan para malaikat di langit. Jadi apa yang diterima oleh para dukun itu kadang-kadang benar, banyak salahnya, kan gitu kan? Yang benar satu, tapi kalau satu itu benar, itu dukun paten. Sakti mandraguna. Karena kebetulan benar, iya gitu. Tapi yang salahnya pun banyak. Karena sudah kadung orang percaya, akhirnya apapun yang dikatakan oleh dukun itu dia percaya. Ini kan togut namanya, melampaui batas. Nabi aja yang dapat wahyu nggak berani ngomong-ngomong sesuatu yang gaib, dan dia nggak pernah ya menyatakan hal-hal seperti itu. Gitu. Ini sok tahu. Ya. Belum miskin saya tahu lah. Ya, Pak, motor saya hilang Pak Dukun, Bah. Kira-kira di mana motornya ya?
Hati-hati baskom. Oh, Masya Allah. Nah, apa risikonya kalau kita percaya kepada dukun? Ada dua hadis Nabi. Pertama, siapa yang mendatangi dukun, maka sholatnya tidak diterima 40 hari, kata Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana kalau seseorang mati dalam posisi 40 hari itu, baru dia datang dari dukun? Padahal yang pertama kali dihisap dia berkiamah apanya? Sholat. Sholatnya nggak diterima 40 hari. Dia datang ke dukun. Nah, maksudnya. Yang kedua, siapa yang mendatangi dukun terus percaya kepada apa yang dikatakan dukun, faqad kafara, kafir. Kenapa kafir? Karena udah ingkar. Seharusnya apa? Ibadah kepada Allah, jauhi tauhid. Ibadah kepada Allah, jauhi tauhid, jauhi dukun. Ya Bu, jangan ya Bu. Datang ke Mbah, putri saya udah 30 tahun Mbah, belum datang jodohnya. Bagaimana ya Mbah? Wah, akhirnya apa? Suruh cari kembang 7 rupa. Oh, terus dikepret-kepret itu anak muter gitu. Ya Allah, percaya sama begitu-gituan. Nauzubillah min dzalik. Ya, hati-hati. Ini namanya apa? Percaya kepada dukun. Yang keempat, termasuk tauhid itu adalah kata Syekh Muhammad Abdul Wahhab mengatakan alladzi yattabi'ul hawa wa yud'i annahu rabbul a'la. Nauzubillah, subhanallah. Jangan seperti ini. Siapa tauhid itu? Seseorang, berarti manusia kan? Manusia yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Saking dia mengikuti hawa nafsunya sampai akhirnya dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Tauhid apa itu namanya? Nah, siapa contohnya? Fir'aun. Sampai-sampai dia mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhanmu yang paling tinggi. Karena udah kelamaan berkuasa, merasa dirinya paling berkuasa, jadi bisa berbuat apa saja, ya, yang hitam jadi putih, yang putih jadi hitam, dan sebagainya. Maka dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Bahaya ini yang kayak begini. Ini yang harus diapain? Dihindarkan. Ya, Bapak Ibu hafal surat Al-Baqarah ayat 256 dan 257. Yuk kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha Allahu sami'un alim. Enggak ada paksaan di dalam memeluk agama Islam. Karena siapa yang yakfur bit-taghut, mereka kufur, mengingkari setan, mengingkari berhala-berhala, mengingkari dukun, dan mengingkari manusia yang mengikuti hawa nafsu. Sehingga dia merasa dirinya sebagai Tuhan. Dan yang kelima, yaitu hakim yang curang, yang tidak memutuskan perkara secara adil, itu termasuk tauhid menurut Syekh Muhammad Abdul Wahhab. Nah, siapa yang beriman, siapa yang kufur terhadap tauhid dan beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang kepada tali pegangan yang kuat yang gak bakal putus. Kata siapa? Allah. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian yang ditanamkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama periode Mekah. Di mana periode iman ini, ya, setelah iman ditancapkan, maka pasti akan menimbulkan yang namanya sikap hijrah. Sikap hijrah.
Apa yang maksud hijrah? Dari kata hajaro. Hajaro artinya apa? Pindah, beralih. Kita dengar kata hijrah jangan hanya hijrah tempat. Betul, memang Nabi pernah hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, atau dulu yang namanya Yastrib. Bahkan ada sahabat-sahabat, sebagian sahabat yang hijrahnya ke Habasyah. Kalau sekarang Ethiopia di Afrika. Bukan, hijrah bukan sekedar hijrah tempat, tapi ada sebuah hadis Nabi sahih mengatakan al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Yang dinamakan seorang hijrah adalah mereka-mereka yang berpaling, beralih, menghindarkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Menyembah setan boleh nggak? Berarti harus apa? Hijrah. Ya. Menyembah berhala, baik berhala yang zaman dulu maupun zaman sekarang, boleh tidak? Harus hijrah. Minuman keras boleh atau tidak? Enggak boleh. Maka setelah ada larangan minuman keras, apa yang terjadi? Masya Allah Bapak Ibu sekalian, dulu yang namanya khamar itu ibarat kita apa? Kopi atau teh manis yang sudah ada di setiap rumah. Pasti setiap rumah punya itu. Dan bukan hanya kelas kecil, seloki, dua loki, bukan. Kendi. Tahu kendi, Bu? Berkendi-kendi di rumah tuh minuman khamar. Begitu ada larangan minuman keras, dalam sebuah kitab yang disebut kitab Kelengkapan Tarikh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Kiai Haji Munawar Khalil mengatakan apa? Setelah Allah menetapkan larangan minuman keras, maka yang terjadi adalah Madinah di gang-gang, di jalan-jalan banjir dengan minuman khamar. Masya Allah. Diapain itu berarti? Bukan kayak contoh botol-botol itu digiling, tapi pabriknya masih jalan gitu. Oh semua ini semua dia apa dibuang, nggak ada. Sayang disisain aja, nggak ada disisain sama sekali. Dia buang semua. Itu sikap apa? Hidup. Contoh ibu-ibu zaman Nabi waktu itu. Dulu wanita itu belum ada kewajiban menutup. Begitu Allah menutup aurat, apa yang terjadi? Hijrah mereka. Belum punya bahan untuk menutupi tubuh mereka. Mohon maaf, hordeng dicopot sama mereka. Langsung dipakai. Itu sejarah membuktikan itu. Jadi sekarang bahan-bahan udah banyak, apalagi di Majestic Jakarta. Itu banyak banget. Ibu-ibu suka ke Majestic kalau suka kan ya. Bahan-bahan banyak. Malah you can see my aura. Betul. Makanya you can see. You can see itu artinya apa? Kamu dapat lihat. You can see my aura. Masya Allah. Wah, udah macam-macam tuh ya pakaiannya sekarang ya. Pakaian Sekwilda dipakai. Pakaian Sekwilda sekitar wilayah dada. Itu pakaian Sekwilda itu. Ya mohon maaf ya, ini sekedar bercandaan ya. Pakaian bupati dipakai. Bupati, wah. Buka paha tinggi-tinggi. Nauzubillah sama nauzubillah. Ya. Nah, jadi dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, sikap daripada iman ini akan melahirkan hijrah. Tolak. Semua ditolak. Ya. Dan bagusnya iman seseorang kalau dia sudah bisa hijrah. Jadi jangan sampai iman ini bercampur dengan hal-hal yang masih berbau syirik. Jangan, nggak boleh. Oh, sudah suruk ya? Itu apa? Waktu ya, tapi kan. Terus kita sholat suruknya kapan? Baik. Terus setelah hijrah, pola yang berikutnya yang kita kenal dalam Al-Quran itu adalah jihad. Nah, ini lagi yang akan kita klarifikasi, bahwa jangan a priori dengan kata jihad. Jangan langsung jihad itu teror, radikal, subversif dan sebagainya. Sehingga apa? Ada kesan bahwa
Karena kata jihad ada dalam Al-Quran, maka jangan ajarkan bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu akan membawa kepada jihad radikalisme. Gitu. Coba bayangkan ini ya, opini yang dibentuk itu seolah-olah jihad itu adalah sesuatu yang salah. Jihad itu adalah sesuatu yang harus dihindarkan. Bahkan seorang bapak mengatakan kepada anaknya, "Nana, jangan ngaji-ngaji jihad ya." Al-Fatihah saja. Hah? Al-Fatihah Jangan jihad ya. Tidak boleh sholat di masjid Al-Jihad. Jangan ya. Padahal subhanallah, kata jihad ini adalah sebuah kata yang mulia, yang suci, agung. Bertebaran ayat mengenai jihad. Nanti setidak-tidaknya akan ada 3 ayat yang akan kita bahas ya, bahwa jihad itu adalah sebuah pola perjuangan Rasulullah SAW. Dari mana kata jihad ini? Dari kata jahada. Jahada itu artinya apa? Sungguh-sungguh. Semisal kata sungguh-sungguh apa? Serius. Sungguh-sungguh, serius. Itu jihad. Maka kalaulah jihad itu penuh dengan makna yang luas, jadi jangan disempitkan. Dengan kata jihad langsung, wah ini kelompok apa namanya, radikal, teroris, ya. Padahal kata jihad bermakna perang itu situasional artinya. Betul ya? Ya, lihat kondisinya. Contoh, kalau jihad bermakna perang adalah ketika kondisi umat Islam itu diserang. Paham? Ketika umat Islam itu dalam kondisi diserang, sebagaimana Nabi sudah hijrah dari Mekah ke mana? Ke Madinah. Nabi sudah sampai di Madinah, padahal sudah diusir Nabi bersama sahabat dari Mekah. Orang Mekah ini ngajak perang. Sehingga turunlah surat 22 ayat 39 yang mengatakan apa? Udzina lilladzina qatalu bi annahum zulimu. Itu ada izinnya dari Allah. Diizinkan berperang, berjihad dalam arti perang bagi mereka yang telah dizolimi. Islam itu nggak cari masalah, Islam itu nggak cari musuh, tapi kalau ketemu musuh, jangan lari. Kalau kata Habib Rizik, lu jual gue beli. borong. Habib Rizik tuh, Habib Rizik pernah mengatakan gitu, lu jual gue. Islam itu kata Nabi seperti lebah. Lebah gimana? Lebah nggak cari gara-gara, betul nggak? Coba, ketemu lebah, jangan takut. Ibu-ibu kalau ketemu lebah jangan takut. Dia nggak bakal ngantuk orang, nggak bakal. Fitrahnya nggak ganggu. Tapi jangan coba sarangnya ibu timpuk. Diober, masuk kolam renang, tungguin. Sampai begitu. Itu Islam itu nggak cari gara-gara. Tapi kalau Islamnya dizolimi, ulamanya dizolimi, hukum-hukumnya diinjak-injak, Al-Quran dibakar, Nabi Muhammad dilecehkan, kira-kira bangkit nggak ya? Bangkitlah, gitu. Kalau nggak bangkit berarti dipertanyakan imannya. Oh, Al-Quran dicela, Nabi Muhammad dicela, kita nggak bangkit, gitu. Paham ya kira-kira ya? Maka dalam hal ini makna jihad adalah bisa kita lihat dari beberapa hadis. Contoh, 1. Yang selain perang ya, Ada seorang pemuda datang kepada Nabi, ya Nabi Muhammad, saya ingin ikut berperang bersama Anda. Nabi tahu bahwa pemuda ini punya bapak ibu yang lagi sakit. Maka apa kata Nabi? Kepada kedua orang tuamu lah kamu berbakti. Bayangkan, berarti berbakti kepada kedua orang tua nilainya sama dengan jihad. Sama dengan jihad, itulah jihad. Gitu, paham? Nah, ada lagi.
Nabi bersama sahabat ingin berperang. Di tengah jalan ketemu dengan seseorang yang kata kita lagi mancul lah gitu, lagi garap sawahnya gitu. Nah, ada sahabat yang merasa sombong gitu, yang merasa ya Rasul, dia kerjanya cuma kerja doang, nggak ikut berperang sama kita. Apa kata Nabi? Kalau dia bekerja karena Allah, mencari nafkah untuk keluarganya karena Allah, fahuwa fi sabilillah, maka dia juga jihad fi sabilillah. Berarti apa? Seseorang ayah ya yang keluar rumah dengan niat mencukupi keluarganya, mencari nafkah, itu jihad bukan? Jihad. Jadi mana jihad itu sangat luas. Kata Nabi, hadis lain mengatakan begini, yang mana jihad bukan perang. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, bapak-bapak, ibu-ibu, dari rumah bukan dari rumah yang mana? Ya. Datang dari rumahnya menuju tempat ini sampai pulang lagi ke tempat asal muasalnya fi sabilillah. Dalam rangka jihad fi sabilillah. Masya Allah. Berarti kesimpulan kita adalah bahwa Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan kita untuk beriman kepada Allah dan jauhi tauhid. Iman ini harus direalisasikan dalam bentuk apa? Hijrah. Hijrah itu artinya apa? Paham Bu, Bapak? Surat Al-Mudassir. Ya ayyuhal mudassir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur. Tindakan-tindakan perbuatan kotor, najis, maksiat, hijrah. Artinya apa hijrah? Tinggalkan. Beralih. Itu namanya sikap hijrah. Nah, setelah hijrah jangan diam. Ya, harus jihad, harus sungguh. Contoh, kita dakwah. Ya, terus kita harus meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat karena kita ngajarin orang untuk berbuat baik, betul nggak? Kata Allah apa? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab afala taqilun. Kamu ngajarin orang berbuat baik sementara kamu melupakan diri kamu sendiri. Padahal kamu baca itu Alkitab, Al-Qur'an. Afala taqilun? Apa kamu nggak memiliki akal? Sopan banget tuh bahasa Al-Qur'an. Coba kalau Al-Quran turun di Betawi, otak lo di mana? Kan gitu kan? Ya, kalau Al-Quran mengatakan afala taqilun, apa kamu tidak memiliki akal pikiran? Halus ya, bagus ya. Coba kalau turunnya di Betawi, mana otak lo? Kan gitu. Nah, jadi begitulah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ya. Harus hijrah. Sudah menyatakan sikap, harus hijrah. Nah, setelah itu jangan diam, sungguh-sungguh, bersungguh-sungguh. Nah, contoh, kalau saat ini jihad tidak perang, apakah tidak ada jihad? Ada. Contohnya apa? Amar ma'ruf, nahi munkar. Itu jihad kan? Jihad. Sekarang banyak bertebaran berita-berita miring tentang Islam. Islam dilecehkan, ulama dizalimi, Al-Quran ya dianggap sebagai kitab. Gimana jihad kita? Gunakan HP kita sebagai sarana jihad. Kita jihad lewat medsos. Itu jihad. Ya. Ada berita-berita yang nggak benar, kita counter. Enggak, Islam nggak begitu. Jihad bukan? Pada hakikatnya semua agama benar. Ayo, jihad nggak itu? Perlu dilawan nggak yang kayak gitu? Perlu dilawan, ya? Tidak benar itu. Itu belum titik, masih ada koma. Semua agama benar bagi sesuai dengan keyakinan masing-masing, betul nggak? Nah, itu jihad kita, lawan itu. Contoh sekarang ada upaya untuk merevisi daripada SKB 3 menteri yang di situ menyatakan Ahmadiyah sesat.
Padahal fatwa MUI belum dihapus bahwa Ahmadiyah itu sesat. Tahu Ahmadiyah? Golongan aliran yang menyatakan bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad yang bernama Mirza Ghulam Ahmad. Itu mau direvisi. Apa kita tinggal diam? Apa kita diam aja? Enggak bersuara? Mana jihad kita? Betul? Jadi kata Nabi apa? Kalau kau lihat kemungkaran, cegahlah dengan apa? Tangan. Tangan itu artinya apa? Power, kekuasaan. Nah, kalau kita nggak punya, bilisan. Ini juga jihad bilisan. Ya? Kalau ada yang nggak benar, sampaikan. Paling minim apa? Bil qalbi. Tapi itu selemah-lemahnya iman. Masa kita mau lemah iman melulu kan gitu ya? Baik, berarti kesimpulan daripada pembahasan kita ini adalah pola Nabi itu adalah iman, hijrah, dan jihad. Setidak-tidaknya ada 3 ayat dalam Al-Quran yang memberikan informasi kepada kita. Mereka-mereka yang beriman, berhijrah dan berjihad. 1 di surat Al-Baqarah ayat 218. Mereka-mereka yang beriman, setelah beriman mereka hijrah dan bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri mereka. Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka mengharapkan rahmat Allah. Masya Allah. Jadi kalau orang-orang mengharapkan rahmat Allah itu polanya harus setelah beriman singkirkan semua apa-apa yang nggak benar. Betul? Betul? Riba halal atau haram? Rentenir halal atau haram? Kok masih ada yang pakai ojol? Pinjol, bukan ojol, pinjol, pinjaman online. Padahal itu bunganya, masya Allah. Betul? Oke. Nabungnya di bank syariah apa di bank konvensional? Hah? Nggak nabung. Kalau yang nabung di mana? Nah, gitu ya. Itu pengurus musola orang bank syariah tuh. Masa nggak nabung di bank syariah? Ya, betul. Terus rekening musola masjid taruhnya di konvensional apa di syariah? Dengan bangganya seorang pengurus masjid mengatakan bahwa saldo kita berjumlah 237 juta rupiah. Didapat dari ini bunga bank. Sebutin bunga bank sekian. Masya Allah. Bagi hasil. Nah itu tuh. Jadi dari hal-hal yang kecil aja kita nggak hijrah, betul nggak? Dari sesuatu yang kecil aja kita nggak hijrah. Anak kita nggak hijrahkan dari sekolah-sekolah Kristen kepada sekolah yang Islam, ya. Anak kita belum kita hijrahkan yang sudah balik, yang perempuan nggak pakai jilbab dan lain sebagainya. Nah kayak gitu. Hijrah. Abis itu apa? Sungguh. Apalagi yang kita harapkan kecuali rahmat Allah, betul nggak? Bapak Ibu, Nabi saja bersabda begini, aku masuk surga bukan karena amalanku. Masya Allah. Nabi aja masuk surga bukan karena amalannya, apalagi kita. Tapi apa kata Nabi? Aku masuk surga karena rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Kalau sudah dapat rahmat Allah, jangankan surga, lebih dari surga dikasih sama Allah. Yang kedua, iman hijrah jihad kita dapatkan dalam surat Al-Anfal ayat 74. Bahwa ternyata mereka-mereka yang iman, hijrah dan jihad itu adalah mukmin yang hak. Mukmin yang hak. Hak artinya apa? Benar. Jadi kalau pengen jadi mukmin yang hak, mukmin yang benar, polanya begitu. Yakin, iman, ibadah hanya kepada Allah, singkirkan tauhid. Kafir pada tauhid. Ya, baru benar. Setelahnya apa? Sungguh-sungguh, jangan main-main. Serius, udah yakfur bitauhid, masih celeduk. Cinta lewat dukun. Ya, cinta tertolak, dukun bertindak. Pengalaman ya.
Nah, udah beriman kepada Allah masih celeduk juga. Ya itu padahal harus dihindarkan itu. Dagangan nggak laris-laris, nggak laku-laku. Akhirnya pakai apa? Penglaris ditaruh di bawah taplak. Ini penglaris nih dari siapa? Dari bang. Gitu. Percaya sama begituan. Ini saya cerita sedikit tentang pengalaman saya menemukan sebuah rumah orang Muslim di tusuk sate. Tahu tusuk sate? Di rumah itu di pintunya di atasnya ada Quran kecil dibuka dipantek pakai paku. Katanya apa? Ini untuk mengusir setan. Tuh percaya sama begituan, percaya sama tusuk sate, percaya anak perempuan kalau nyapu jangan keluar, harus ke dalam. Ntar rezekinya hilang. Masih ada nggak percaya begitu? Anak yang lagi hamil, putri-putri yang lagi hamil, ya, supaya nggak diganggu setan kandungannya, kasih peniti atau kasih gunting, ya gantungin tuh gunting atau peniti di dasternya, nah, gitu. Masih ada yang percaya begitu? Na'udzubillah, ya Allah setan zaman sekarang nggak takut sama gunting. Dipantek di palang pintu Quran, ya dia masuk dari mana? Dari hubungan, dari atap. Dari lubang angin. Dari lubang angin, ya. Jangan kayak begitu. Ya, singkirkan semua itu singkirkan. Ya, baik. Terakhir di surat 9 ayat 20. Mereka-mereka yang beriman setelah beriman berhijrah dan berjihad di jalan Allah, ulaika a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul muflihun. Dua tuh balasan dari Allah. Apa? Mereka adalah orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah. Ditinggikan derajatnya oleh Allah. Dan ternyata mereka inilah orang-orang yang al-muflihun. Dari kata falah. Mereka-mereka yang sukses, menang, beruntung. Maka panggilan azan itu hayya 'alal falah. Artinya apa? Ayo menuju kesuksesan, ayo menuju kemenangan. Mau beruntung nggak? Mau menang? Ayo datangi masjid, datangi musola. Ya? Paham Bapak Ibu Saudara? Insya Allah mudah-mudahan kita sukses, mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah, ya. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang mukmin yang hak, mukmin yang benar. Lawan kata benar apa? Salah. Berarti kalau nggak pakai pola Nabi, iman hijrah jihad, salah nggak? Salah. Udah beriman, lah hijrah, salah nggak? Salah. Udah beriman tapi percaya, masih percaya sama hal-hal yang gaib, hal-hal yang dukun dan sebagainya. Nauzubillah semuanya. Baik, sampai sini pembahasan kita. Silakan. Jemaah yang mau bertanya, persilakan karena waktunya masih panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya yang masalah dukun itu ya. Wah, dukun, nah seru nih. Tapi kan kita banyak ya, bukan hanya dukun seperti itu. Sekarang seandainya nih ada seorang sakit, kan banyak sekarang alternatif tuh. Iya. Yang dengan apa namanya pemberian haji segala macam lah dengan ayat-ayat dan sebagainya. Ada juga dengan yang nggak seperti itu. Gitu. Seandainya sekarang nih kita punya penyakit sesuatu, kemudian dengan cara yang lain gitu, kita yakin bahwa itu bisa sembuh gitu. Sekarang kan banyak tuh ada totok punggung, totok darah, totok segala macam gitu, gitu ya. Nah, kita ada yakin, walaupun di situ mungkin ada mudah-mudahan ya, mudah-mudahan dengan jalan itu
entah itu totok punggung, entah itu totok darah, atau apalah namanya. Iya. Jadi bukannya pemakaman itu kan ini yang kayak gitu, Iya, itu iya. termasuk di dalamnya baru. Baik. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, terima kasih pertanyaannya bagus tentang pengobatan. Bagaimana kita membedakan, istilahnya begini ya, membedakan mana pengobatan yang dibenarkan oleh Nabi, mana pengobatan yang kira-kira nanti takutnya masuk ke dalam perdukunan, gitu. Kira-kira begitu ya di pertanyaannya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah bagi kita mengetahui bahwasanya ini ada unsur syiriknya apa enggak gitu. Ini ada unsur dukun-dukunnya apa enggak gitu. Kalau pengobatan itu bersifat medis, kalau pengobatan itu masih logis dalam logika kita, dan ketiga tidak menggunakan perantara, tidak menggunakan sesuatu yang terlarang di dalam pengobatan tersebut. Contoh, ya, masa minum arak, ya, masa pakai harus makan ular, maka harus makan benda-benda yang haram. Itu walaupun istilahnya untuk pengobatan, selama masih ada yang halal, nggak boleh itu digunakan, gitu ya. Terus bagaimana pakai hadis, Al-Quran? Itu mana boleh? Artinya apa? Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Sudah jelas itu kan? Kami jadikan Al-Quran itu sebagai syifa, pengobatan. Bahkan ada penyakit-penyakit tertentu yang justru sembuh dengan dibacakan Al-Quran, yang kita sebut dengan ruqyah. Tapi sekali lagi ruqyahnya yang ruqyah syar'iyyah, ya, ruqyah yang betul-betul berdasarkan syariat. Dia hanya baca ayat-ayat Quran tertentu di dalam Al-Quran itu yang memang sering kali dipakai untuk pengobatan, gitu, ya. Jangan sampai begini Pak, Ibu. Ini pengalaman saya secara pribadi. Udah habis ceramah begini, ibu-ibu datang menemui saya. Pak Ustadz, alhamdulillah anak saya sudah hamil. Terus maksud ibu kenapa? Iya, berkat doa ini Ustadz dari seorang Ustadz. Coba saya lihat. Gitu. Begitu saya buka, ini huruf-huruf yang terputus. Apa? Sok lah, gitu. Itu dibaca berapa kali itu? Yang nggak jelas itu. Nah, yang kalau kayak gini-gini, ini sama aja dengan apa? Mantra. Nggak boleh. Tapi kalau berdasarkan ayat, ya, atau berdasarkan pengalaman seorang ulama yang dia itu mengamalkan ayat-ayat ini, terus kita juga mengamalkan niat karena Allah untuk Allah sembuhkan, nggak apa-apa Pak, boleh. Terus pakai totok-totok bagaimana? Kalau dia emang ahli totok, ya nggak apa-apa. Yang nggak boleh adalah apa? Sebelum melakukan totok itu, dia ada lakukan ritual-ritual tertentu yang dia panggil, sesuatu itu yang untuk bisa memasukkan, ya, sesuatu ke dalam tubuh kita, atau diambil perantara, dimasukkan penyakit tersebut kepada hewan. Nah, dipindahkan, ini udah dipindahin, nggak ada lagi sekarang. Itu saya masih ragu Pak. Saya masih ragu, ya. Jadi tolong jangan sampai, ya, melakukan hal-hal tindakan-tindakan yang justru kadang-kadang tipis, ya. Tipis antara benar atau tidak. Maka pengobatan yang terbaik adalah pengobatan secara Nabi. Ada sebuah kitab dalam bahasa Arab sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang namanya Tibbun Nabawi, pengobatan ala Nabi. Ya, silakan bisa dibaca, dimiliki, ya. Buku tersebut sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Itu bagaimana pengobatan ala Nabi. Insya Allah bermanfaat, ya. Soal terjawab. Cukup? Ada lagi? Ibu-ibu, ada yang mau ditanyain? Ibu bertanya nggak, Ibu? Ada yang mau ditanyain, Ibu? Baik, kesimpulannya, mari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian,
Ya, sekali lagi dalam rangka bulan Maulid Rabiul Awal ini, jangan hanya kita sekedar perayaan seremonial, tapi yang lebih dari penting itu adalah bagaimana kita memahami pola perjuangan Nabi kita Muhammad SAW. Singkatnya, pola Nabi, iman, hijrah, jihad. Kalau kita melakukan hal seperti itu, maka minimal ada 3 ayat mengatakan mereka-mereka yang beriman, hijrah dan jihad akan mendapatkan rahmat Allah, akan menjadi mukmin yang hak, mukmin yang benar, dan ditinggikan derajatnya di sisi Allah, termasuk orang-orang yang beruntung, sukses. Semoga kita semua seperti itu, insyaallah. Kita akhiri dengan sama-sama, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangannya, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada sholat dulu?